Jadi di sini harus dijawab ya, untuk soal yang nomor 4 ini. Ya. Dijawab, jadi jawabnya apa gitu ya? Jawabnya supaya dia diferensiabel ya, fx ya, fx diferensiabel di setiap bilangan real x gitu ya, jika apa fx-nya diferensiabel apa di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 ya, x sama 2. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita kerjakan adalah fx-nya apa namanya terdiferensiabel ya, fx x-nya terdiferensiabel di x sama dengan 0 ya. Itu kira-kira tadi jawabannya apa di yang di sini. Bentar. Yang di sini berarti kita nyontek aja ya, cara jawabannya. Apakah ini tentukan? Oh ya, oke. Jadi ya langsung aja. Ya. Jika apa? Berarti di sini juga yang kasus yang sama juga kita coba kerjakan ya. Berarti ini untuk di x sama dengan 2. Gitu. X sama 2. Nah, berarti ini kita coba cari. Gitu. Kita coba buka lagi ya yang kemarin tuh. Turunan sebiak ya. Dan kalau kemarin kan ada ininya ya, kita tinggal copy aja maksud saya. Maksud saya juga biar mudah. Ya, copy aja. Nah, nggak ada susahnya ya. Oke, copy, masukin ke ini ya. Ya, masukin sini. Sini berarti, oh kenapa nggak langsung dua-duanya aja diambil ya? Oke, dua-duanya. Oke, kita ambil dua-duanya. Masuk ke sana. Ya, ini ya. Cuma di sini berarti di 0 ya, benar di 0. Nah, ini yang kita pakai yang mana? Berarti 0, berarti yang kiri ya. Kiri berarti apa? Cos X ya. Ya enggak? Cos X. It's langsung gitu ya. Cos X dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan cos 0. F0. F0 itu kan berarti yang nyambung sama dengan yang di 0 ya. Berarti Cos 0. Cos 0 ya. Cos 0 itu maksudnya cos 0 yang bawahnya berarti apa? X dikurangi 0 gitu ya? Ya Pak, jadi X. Ya, gini ya. X berarti X saja ya? Iya Pak. Oke. Sehingga akan sama dengan apa? Cos 0 cos X dikurang 1 gitu ya. Kok salah nulis. Ya, ini 1. Salah nulis lagi. X dikurangi gitu ya. Kurangi 1 gitu ya. Kira-kira hasilnya berapa kira-kira? Kalikan apa kira-kira? Kurang kalikan apa? Hasilnya berapa nih kira-kira? Kalau di kan 1 ya, diturunkan jadi sin X dibagi 1. 0 ya, menuju 0 ya? Iya Pak. Enggak. 0 gini ya. Kemudian berikutnya yang plusnya berarti yang masuk itu berarti apa? Plus itu berarti lebih besar ya, X lebih besar 0.
berarti 1 min X kuadrat, itu maksud saya. X kuadrat berarti masuk di equation kuadrat itu dikurangi 1 ya, gitu ya. 1 cos 0 atau cos 0 lah, kita tulis cos 0 biar gampang ya. Cos 0. Cos 0. Kemudian ini juga X min 0 juga, sehingga ini akan sama dengan berapa? X kuadrat ya, min X kuadrat ya? Min X kuadrat, ya. Min X kuadrat, berarti masukkan sini, kuadrat. Turunan cos itu apa? Min sin. Min sin. Oke, nggak apa-apa. Ini berarti gini ya? Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham, Pak. Terus ini berarti tinggal min X saja gitu. Min X saja, kan gitu. Sehingga X-nya mendekati 0 berarti 0, kan gitu ya. Berarti artinya dia terdiferensiabel di, jadi fx-nya terdiferensiabel di X sama dengan 0. Ya. Itu yang pertama. Ya, terus kemudian kita coba kerjakan lagi yang bawahnya, ya, bawahnya. Kita kerjakan, copy dulu di bawahnya. Jadi gini ya. Oke. Oke. Berarti di X sama 2, berarti ini kasih 2 gitu ya. Terus yang pertama adalah fx-nya. Fx-nya 2 berarti lebih kecil ya, lebih kecil 2. Berarti apa? 1 min X tetap ya. 1 min X. 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat. X kuadrat. Ya, ini dikurangi. Ya, dikurangi. Yang menurut sama dengan di 2 mana? Ya, berarti kan di 1 min X kuadrat itu kan. Jadi tinggal dimasukkan aja di sini. Jadi di sini berarti 1 min 2 ya. 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan. Benar seperti ini, betul? 2 dikuadratkan. Oke, 2 dikuadratkan. Nah, ini mungkin yang perlu dirubah yang bagian sini nih. Ini kan harusnya mendekati 2 ya. Mendekati 2 dari kiri, ini 2 juga dari kiri, 2 dari kiri. Oke. Berarti yang ini jadi X min 2, gitu ya, X min 2. Sehingga dari sini apa yang kita dapatkan? Berarti apa? 1 min X kuadrat min berapa? 1 min 3 ya. Berapa tuh? 1 min 4, sorry. 1 min 4 itu berarti min 3, jadi plus 3 ya, betul nggak? Jadi artinya 4 dikurangi X kuadrat, betul nggak gitu? Sampai sini paham? Paham, Pak. Dua gini ya. Nah, ini X min 2. Saya kira yang atas bawah bisa diuraikan ya, di bawah. Uraikan, sehingga akan sama dengan berapa kira-kira? Min 4 ya, betul nggak? Ya, Pak, min 4, Pak. 4 ya. Atau kalau Pak belum nggak jelas Pak, ya oke, kita coba kerjakan aja. Ya, kerjakan. Berarti copy, masukkan sini. Nah, yang ini jadi faktornya gini. Jadi 2 gitu ya. 2 min X gitu. 2 min X. Ini mau ngapus yang ini. Berarti berhapus di X sama X kuadratnya. X gitu. Ya, mungkin gini lah. Dalam kurung. Nah, ini dikalikan dengan ya 2 tambah 4, 2 tambah X ya. Nah, gini. Nah, kalau 2 min X kan dicoret dengan ini kan negatif 1. Jadi ini akan sama dengan
negatif min negatif 2 tambah X kuadrat tambah X. Lah, X menuju 2, jadi akan sama dengan min 1/4. Kenapa? Jadi kecil. Ya, sama dengan keluar dulu ya. Sama dengan min 4 ya, gitu ya. Oke. Berikutnya yang kedua, berarti 2 dari kanan. 2 dari kanan, masukkan lagi, berarti akar ya. Akar, berapa akar ini? Ya, akar, saya tulis lagi, akar dari 2X, akar 2X, X, kok keluar sih? Nah, gini, dikurangi 5, gitu ya. Kurangi 5. Apa kira-kira? Min ya? Min berapa? Plus 3. Bukan sama kayak yang tadi. Ya, tadi ya? Berarti Sama tadi ya? kayak yang tadi. Oke, plus 3. Berarti yang ini jadi 2 ya? 2. Terus yang di sini berarti jadi 2 juga ya. 2, ini 2 juga. Oke, ini 2 juga. Nah, ini akan kita dapatkan apa? Akar dari akar dari 2X. 2X berapa? Plus min 2 ya? Min 2. Ini X min 2. Betul nggak nih? Ini. Nah, kalikan aja sekawannya di atasnya. Dikalikan sekawannya ke atas. Jadi kita akan dapatkan, sebentar, betul ya, kalikan sekawannya. Nah, ini saya hapus saja. Saya kopikan yang ini. Jadi dikalikan sekawannya, sehingga ini akan menjadi 2X gitu ya, 2X saja. Ini saya lewat ya, semoga ada paham nanti. 2X gitu, 2X min 4 gitu ya, min 4. Nah, yang bawah itu berarti dikalikan dengan apa? Sebentar, ini saya kurung ya. Ini. Dikalikan dengan ini, ditambahkan ya. Bentar. Nah, ini ditambahkan. Ini kenapa jadi gini? Jadi bingung. Apa? Oke. Nah, gini. Nah, ini berarti jadi gini. Oke, gini ya. Nah, ini kan kalau kita keluarkan kan berarti 2 kali X min 2 ya. Jadi kan atas itu jadi 2 gitu ya. Ini sorry, ini tambah plus ya. Ini plus nih. Ya, jadi 2 dibagi dengan 2, yang atas jadi 2, dibagi dengan berapa? Akar dari 2 kali 2, 4. 2, 4 ya. 4 gini ya. Jadi akan sama dengan setengah. Sampai sini ngerti nggak kira? 1/2. Pak, tolong dikoreksi ya. Kalau misalkan Anda salah, langsung ditegur aja. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa F itu ya, jadi ya F-nya tidak diferensiabel di X sama 2. Tidak diferensiabel di X sama dengan 2. Ya. Sehingga dari 1 dan 2 ini, dari 1 dan 2 bisa disimpulkan ya, bahwa F itu tidak diferensiabel di setiap bilangan real. Itu paling jawabannya.
Ya, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ini masih benar ya? 2, 2, 2, 10. Jadi yang ini tuh kalikan sekawannya. Jadi sekawannya dia itu kan berarti akar 2x tambah 2. Bawahnya berarti akar 2x tambah 2 juga. Ya, kalau akar 2x dikurang 2 dikalikan sekawannya berarti kan A kuadrat min B kuadrat. Kan. Jadi akar 2x itu dikuadratkan 2x, B-nya 2 jadi 4. Gitu ya. Terus kemudian ini dikeluarkan kan 2 ya. 2 kali x min 2. X min 2-nya kan coret ya. Terus akhirnya tinggal 2 dibagi akar 2x tambah 2. Lah 2-nya dimasukkan. Ini akar dari 2 kali 2, kan 2 ya, ditambah 2, jadi 4. Jadi 2/4. Setengah. Sisi lain, yang ini jadi min 1/4. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau, apa ya, mungkin kalau di sininya ya gini coret. Ini coret. Ini 2, ini coret. Dengan ini 2, gitu. Dengan ini ya. Dicoret dengan ini. Terus ini dengan ini jadi negatif ini, ya, jadi negatif, gitu ya. Seperti itu paling. Benar atau salah saya? Coba koreksilah. Siapa tahu ada yang menuliskannya kurang tepat gitu, ya disampaikan aja. Saya mau nanya, Pak. Ya, gimana? Itu cos X kurang 1. Kalem. Itu kenapa bisa jadi 0 ya? Saya lupa lagi. Ya, kalau misalkan mau dikerjakan dikalikan sekawannya aja. Nah, dikalikan sekawannya ya. Kalikan sekawannya 1 plus cos. 1 plus cos coba dibikin 1 plus cos. Jadi kalikan sekawannya aja ya. Bahkan di sini saya jadi apa kira-kira? Ini kan berarti cos kuadrat gitu ya. Cos kuadrat. Bentar, saya coba equation lagi ya. Berarti ditambahkan. Aduh, susah ya. Ini cos lah ya. Cos. Ini kuadrat berarti. Bentar ya. Ini kalikan kawannya jadi sorry. Kenapa ini? Ya, itu ya. Oh, masuk di sini ya berarti ya. Nah. Ini. Yang ini berarti jadi X dikalikan dengan ini cos ini gitu. Cuma tengahnya jadi tambah gitu. Jadi tambah. Ini jadi tambah. Paham nggak sampai ini nggak? Ya gini. Terus kalau dijabarkan lagi, yang atas itu kan jadi apa? Jadi apa? Yang atas jadi apa? 1 min cos. Min sin ya, betul nggak? Kan cos kuadrat ditambah sin kuadrat kan sama dengan 1. Ya. Iya, Pak. Artinya berarti sin kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat kan gitu ya? Iya, Pak. Ini kan cos kuadrat min 1, jadinya kebalikan kan, berarti ini bukan kebalikan, maksudnya min sin kuadrat. Jadi ini jadi min sin kuadrat. Min sin kuadrat. Sin kuadrat. Ini. Sorry. Ini berarti tinggal ganti yang ini aja. Bentar, sebelum ini nanti ini dulu apa? Nggak bisa, berarti harus satu-satu. Gini. Oke. Nah, ini hilang. Jadi dari konsep itu, konsep bahwa sin X ditambah cos X itu sama dengan
1 ya. Sin X tambah cos X sama dengan 1. Nah, sin kuadrat X itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat. Nah, ini kan kita punyanya cos kuadrat min 1, jadi min sin kuadrat. Nah, nanti kan kalau kita lihat di sini kan, apa, sin X per X itu kan 1 ya? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, jadinya nanti kan, apa namanya, oke, saya coba kerjakan lagi. Jadi ya dibuat gini aja, dibuat perkalian biasa aja. Jadi, atau ini limitnya saya tulis aja lah. Nah, gini. Saya nggak copy saat limit doang. Oh, bisa. Nah, misalkan limit, berarti pakai ini. Jadi kan kita punyanya apa? Sin X per X gitu ya. Sin X per X-nya kita punya, terus kemudian kita punya min sin X gitu. Sin X, ini kali ya, kali. Nah, gini. Kemudian dikali lagi dengan seper dari ini. Seper dari cos-nya. Oke. Ya, ini 1 per cos X gitu. Ya, plus 1 kan gitu. Jadi akan kita dapatkan kan depan itu kan 1 nilainya, 1. Terus kemudian nilai dari sin X mendekati 0 kan 0, ya kan? Kemudian dikalikan dengan 1 cos 0 itu 1, jadi 1 per 2 kan gitu. Jadi artinya gini, 1 per 2. Nah, 1 per 2. Nah, apapun dikalikan 0 kan 0 gitu ya, udah gitu aja. Kayak gitu. Hitungnya panjangnya gitu. Ya kita nggak bisa pakai Hospital karena kita belum belajar gitu ya. Ini mau tak mau kita harus mencari caranya lah gitu. Kalikan sekawannya gitu, terus kemudian baru dibentuk atau diselesaikan. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Monggo. Nah, ini berarti yang bawah-bawah ini harus dibetulkan ya. Oke. Seperti itu. Ya, itu jawabannya. Semoga nanti kalau misalnya ada koreksi terus kemudian salah ya sampaikan aja, nanti kita coba betulkan lah. Ya. Ini contohnya, berarti kita save dulu. Ini adalah sebentar, jawaban soal 4. Soal apa ya, turunan lah gitu ya. Oke. Mana ada yang ini nggak, mau sampaikan nggak? Oke, ada lagi yang disampaikan? Ada ditanyakan? Ini kemana ya? Oh, ke sini harusnya ya, sebentar. Ah, ini maksudnya. Oke. Iya, soal yang ditanyakan tadi, nomor 4. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Ini agak rumit ya, jadi harus dibuktikan dia F continue di X sama dengan yang dimaksud, terus kemudian turunan kiri, turunan kanannya di X itu seperti apa gitu ya, harus dicek juga turunan kiri, turunan kanannya sama nggak, seperti itu. Oke, tanyakan nggak? Kalau nggak kita lanjutkan. Siap. Kasih ya. Salam. Ya, silakan. Ada yang bisa sampaikan nggak? Ada yang pamit mau pulang. Enggak? Ada?
Kalau nggak bisa nanya ya, jangan diem aja. Nanti di perusahaan juga gitu. Kalau Anda nggak bisa diperintahin ini ya harus tanya. Tanyanya ke siapa? Bisa aja tanya ke bos, kan malu ya biasanya. Nanya ke teman-teman sekitar gitu ya, atau mungkin senior lebih yang mungkin pangkatnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Tinggal kita coba diskusikan gitu. Itu hal yang wajar menurut saya. Kalau nggak bisa gitu. Jangan dipendam. Kalau dipendam nanti repot nanti. Kalau makin banyak ya Anda makin nggak bisa sama sekali. Oke, ditanyakan? Kalau nggak kita lanjutkan. Sar, ditanyakan Sar? Oh, belum ada, Pak. Belum ada? Kalau nggak kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kan kemarin 4.1. 4.1 itu adalah turunan di satu titik. Kita kembangkan ke 4.2 secara umum ya, aturan pencarian turunan itu seperti apa ya. Masuk ke fungsi turunan pertama ya, turunan pertama. Kita masuk definisi 4.2, misalkan fx-nya terdefinisi pada selang i ya. Nah, fungsi turunan pertama f itu ditulis f aksen x. Di turunan fungsi pertama itu f aksen x didefinisikan sebagai berikut, bahwa f aksen x itu akan sama dengan limit t mendekati x dari ft dikurang fx dibagi dengan t min x. Ini untuk setiap x ada di i. Jadi kalau kemarin kan di satu titik f aksen c itu akan sama dengan limit x mendekati c dari fx dikurang fc dibagi dengan apa namanya x min c. Sekarang f aksen x itu akan sama dengan limit t mendekati x ft dikurang fx dibagi t min x. Jadi mirip dengan kemarin, cuma di sini kita x-nya itu bukan konstanta tetapi suatu nilai gitu, nilai sembarang lah gitu ya. Itu. Jadi untuk setiap x ada di himpunan i. Nah, atau bisa ditulis lain, misalkan kalau ditulis dalam bentuk lain, misalkan h sama dengan t min x. H sama dengan t min x. Jadi kalau t-nya menuju x, ya t-nya menuju x berarti x min x ya. Jadi hanya menuju 0. Ya, jadi kalau t min x itu menuju x, maka hanya menuju 0 ya. Sehingga f aksen x-nya itu akan sama dengan limit h mendekati 0. Nah, t-nya ini kan sama dengan h tambah x kan. T sama dengan h tambah x, jadi x tambah h ya, dikurang fx dibagi dengan h. Untuk setiap x ada di i juga. Ya. Nah, syaratnya kalau misalnya dia punya turunan ya limitnya ada. Kalau limitnya nggak ada berarti otomatis dia tidak punya turunan. Nah, notasi-notasi lainnya nanti kita akan jumpai y aksen. Ditulis juga dy per dx. Kemudian ada juga dfx dibagi dx. Bisa juga operator d besar xy, operator besar d besar x fx. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk dy per dx. Nah, ini notasi ini yang menemukan namanya Leibniz, maka dy per dx itu disebut sebagai notasi Leibniz. Jadi penulisannya macam-macam ya. Bisa f aksen x-nya, bisa y aksen dy per dx, ya, dfx dx, d besar operator ya, xy, d besar operator x fx. Nah, bentuk-bentuk yang tadi dy per dx itu disebut sebagai notasi Leibniz ya. Seperti itu. Itu aturan pencarian turunan. Ya, kalau ini ya sebetulnya sederhananya ada nggak contohnya ya? Kita lihat ya. Oh, ini ya. Dengan menggunakan definisi tersebut dapat diturunkan aturan-aturan untuk mencari turunan ya. Jadi misalkan kalau kita fx-nya sebuah konstanta, apapun berapapun nilainya, mau nilainya 100, mau 1 juta, mau 200 juta, mau min 100 juta, min 1 triliun gitu ya. Maka turunannya 0. Ya, semua konstanta itu turunkan 0 ya. Kemudian turunan dari x pangkat r itu sama dengan r x r min 1 ya. Jadi kalau turunan dari sebut saja apa? X sama dengan 2 gitu ya. X kuadrat gitu ya, x kuadrat. Sebentar.
Ya, misalkan kita punya turunan, kita punya fx itu ya apa namanya? X kuadrat gitu ya. X kuadrat boleh. X kuadrat ya berarti turunannya apa? Ya, sesuai dengan itu ya, berarti turun 2 diturunkan apa 2 turun gitu ya. Kemudian 2 dikalikan dengan X yang pangkatnya dikurangi 1, jadi 2 min 1 ya. Dia akan sama dengan 2x misalkan gitu ya. Kalau misalkan kita punya fx-nya sebut saja x pangkat atau x pangkat min 2 berapa? X min 2 berapa? Misalkan ya, x min 2 berapa? Jadi f x-nya akan sama dengan yang ketukar-tukar ya. Itu akan sama dengan min 2 gitu ya. Min 2 ya, x ya. Min 2 dikurang 1 kan gitu ya. Jadi akan sama dengan min 2 x pangkat min 3 ya. Seperti itu ya. Dan tukar-tukar. Terus kemudian berikutnya nah, turunan dari penambahan fungsi ya, fx tambah gx itu sama dengan turunan masing-masing. Fx apa f aksennya diturunkan atau f-nya diturunkan, kemudian ditambah dengan g diturunkan ya. Ini kalau misalnya ditambahkan misalnya 3x tambah 1 misalnya, ditambah 3x tambah 1 berarti x kuadratnya diturunkan, x-nya 3x tadi diturunkan, satunya diturunkan. Satu turunannya 0, kembali ke atas ini. Ya, kalau kita menjumpai fungsi seperti ini, penambahan fungsi langsung dikerjakan. Terus kemudian kalau perkalian fungsi gimana? Di fx dikalikan gx, ya itu berarti turunkan dulu yang depan, belakangnya diam, jadi f aksen x tambah apa gx. Berikutnya gantian ya, fx-nya diturunkan, baru g aksennya diam. Fx-nya diam, gx-nya diturunkan. Jadi f aksen x, gx ditambah fx, g aksen x. Kalau pembagian gimana? Fx dibagi gx. Ya, sama dengan tadi konsepnya cuma min ya. Jadi f aksen x diturunkan, f diturunkan dulu, gx diam, dikurangi dengan fx-nya diturunkan, apa diam, gx-nya diturunkan, dibagi dengan gx kuadrat. Ya. Di mana di sini ada syarat, karena kita bilangan real, jadi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, seperti itu. Itu aturan untuk mencari turunan. Cuma 3 ini aja, apa cuma 4 ini aja kita lihat. Ya. Jadi dari sini nanti akan kita dapatkan turunan-turunan yang lain. Ya. Oke. Contoh, misalnya, contoh. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 4. Ini kan fungsi fx, gx, h misalnya. Fx-nya turunannya apa nih? Turunan x pangkat 3 apa? X pangkat 3 berapa? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Ditambah turunan dari 3x kuadrat. 6x. 6x. Ditambah dengan turunan 4. Turunan 4 apa? 0. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi gampang kan? Berarti tinggal masukin seperti ini. Jadi f aksen x-nya itu akan 3x kuadrat ditambah 3 kali 2x. Jadi akan sama dengan 3x kuadrat tambah 6. Kemudian tentukan turunan pertama dari ini, fx, x pangkat 3 ditambah x, x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Jadi kan, ini turunkan, ini diam, kemudian ini diturunkan, ini diam. Kan gitu ya. Jadi apa? 3x, ya, 3x dikalikan dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3, ditambah dengan x pangkat 3 tambah x, diam, dikalikan dengan 2x ditambah 2. Ya, seperti itu. Nah, cukup panjang ya. Jadi 3x kuadrat diturunkan dari x pangkat 3 tambah 1, x kuadrat tambah 2x, 3 ini diam. Kemudian gantian ya, x pangkat 3 tambah 1 juga diam, baru kemudian diturunkan x kuadrat tambah 2x tambah 3 ini ya, diturunkan lagi. Nah, dikalikan, diringkas gitu ya. Hasilnya seperti ini ya. Oh, ini bisa diringkas lagi ya. Bisa diringkas lagi, yang x pangkat 4-nya dikumpulkan, x pangkat 3 dikumpulkan, x kuadrat dikumpulkan dan sebagainya. Oke. Contoh lagi misalkan tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 x tambah 3 dibagi x kuadrat misalnya. X kuadrat tambah 1. Nah, ini sama dengan tadi ya, UV ya, U per V ya. Berarti ini diturunkan, ininya diam,
dikurangi ininya diam, X tambah 3 diam, dikali turunan dari X kuadrat tambah 1 dibagi dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Ya. Sehingga akan didapatkan samaannya adalah apa? Ya tadi ya, ini turunan dari X tambah 3 itu 1, X kuadrat tambah 1, dikurangi turunan dari X kuadrat tambah 1, jadi 2X, dikalikan dengan X tambah 3, dibagi dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Ya. Sehingga diringkas, jadinya seperti ini, bisa diringkas lagi, bisa seperti ini, min X kuadrat dikurangi 6X tambah 1, dibagi dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Ya, itu turunannya ya. Jadi memanfaatkan semua yang ada di aturan tadi ya. Ada yang ditanyakan sampai sini terkait dengan turunan? Saya kira di SMA juga udah ya, tinggal mungkin dipraktekkan dalam lebih banyak latihan ya, supaya terlatih. Nah, misalkan contoh turunan pertama dari fungsi misalkan ini ya. Ini apa kira-kira? Turunannya apa? Nah, ini gimana nih? Ini kita coba kerjakan yang ini ya. Gimana nih kira-kira? Ini kan kalau kita tulis lagi ya, tulis lagi supaya mungkin lebih mudah ya. Pangkat setengah. Yang berikutnya pangkat berapa tuh? X pangkat 2/3 ya. 2/3, kemudian ditambah 1. Ya. Nah, turunannya gimana? F aksen X-nya, apa kira-kira? F aksen X-nya akan sama dengan setengah ya, setengah turun. Setengah turun. X-nya pangkat setengah dikurang 1, jadi min setengah, betul nggak? Min setengah ditambah dengan apa? 2/3 gitu. 2/3 X pangkat 2/3 dikurang 1. Jadi min 1/3, betul nggak? Min 1/3. Nah, ini akan sama dengan 0. Tambah 0 ya, tambah 0. Ya udah ini hasilnya. Hasilnya ini. Cuma ditulis ini. Nah, 0-nya nanti tulisan berikutnya dihapus. Ya. Seperti itu. Terus kemudian soal lain misalkan. Nah, misalkan Anda disuruh mencari turunan dari fx sama dengan x tambah 1 dikalikan x pangkat 3 ditambah 2x tambah 1 misalkan. Kemudian pembagian ya, x tambah 1 dibagi x min 1, terus seperti ini. Nah, ini ada lagi satu lagi. Ya. Nah, ini Anda coba 2, 3, 4, 5 ini coba. Meskipun pas saya sudah bisa, tapi ya memang ini ya apa namanya kalau urusan seperti ini kalau misalnya Anda bisa itu ketelitian. Ya. Ketelitian gimana caranya supaya terlatih ya harus latihan banyak. Ya, harus latihan banyak. Ini kalau kurang saya tambahin lagi ya. Ini terkait dengan fungsi turunan pertama. Ya. Berikutnya kita masuk ke turunan yang lebih tinggi ya, atau tingkat tinggi. Lebih tinggi aja mungkin ya. Lebih tinggi. Jadi turunan ke n itu didapat dari turunan ke n-1. Jadi turunan kedua itu dari turunan pertama. Turunan pertama itu dari yang belum diturunkan. Ya. Jadi fx kalau diturunkan jadi f aksen x. Kalau turunan kedua berarti f double aksen x. Kalau turunan ketiga berarti f aksen x. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau rumusnya gini. Jadi keturunan ke n itu didapat dari turunan n-1-nya. Ya. Jadi kalau turunan kedua itu dapat dari turunan pertamanya. Ya. Turunan ketiga itu dari turunan keduanya. Turunan keempat itu dari turunan ketiga ya, turunan ketiga. Ya. Jadi kalau turunan pertama seperti ini, maka turunan kedua itu dari turunan pertama diturunkan lagi. Jadi kalau sebetulnya sebelum ke sini ya, sebelum ke sini itu larinya ke sini. Jadi kita coba misalkan f aksen aduh susah sekali ya. Bentar. Ini kok jadi kacau ya. Nah, fx gitu. Gini ya. Nah, gini. Double aksen itu artinya berarti dari d ya, d per dx. Ini operator apa namanya? Operator itu gini. Dx ini dari turunan pertama. Turunan pertama. Ya. Nah, turunan pertamanya itu kan tadi udah didefinisikan di atas ya. Jadi d per dx gitu. Nah, d-nya kok nggak panjang ya. Nah, ini kali dengan d fx gitu. Ya. Terus kemudian dx.
Jadi kenapa? Jadi kalau seperti ini berarti apa yang kita dapatkan? Jadi akan sama dengan D-nya yang 2 ya, double D-nya 2, D kuadrat Fx. Nah, yang bawahnya berarti dx kali dx, jadi dx kuadrat. Dx kuadrat. Jadi dx itu satu kesatuan, bukan dx kuadrat, bukan, tapi dx dikuadratkan. Dx kuadrat ya. Seperti itu. Jadi kenapa ini d kuadratnya bukan dfx kuadrat dibagi dx kuadrat, bukan. Maksudnya ini di operatornya kan d per dx, operator turunan. Ya, d per dx dari f aksen x. Nah, f aksen itu didefinisikan di atas adalah d fx dx gitu. Nah, dd-nya ini kan sama, dd dikuadratkan fx kemudian dx kali dx, jadi dx kuadrat. Ya, seperti itu. Berikutnya lagi, kalau turunan ketiga gimana? Turunan ketiga berarti ya sama ya. Turunan ketiga itu adalah turunan dari turunan keduanya ya. Jadi nanti akan ada operator d dx. Jadi d pangkat 3 fx dibagi dx pangkat 3. Ya. Kalau turunan keempatnya atau turunan ke n-nya ya nanti akan dapat seperti ini maksudnya. Jadi f turunan pertama, turunan n dari x itu turunan ke n itu akan sama dengan operatornya ya, pangkat n fx dibagi dx pangkat n ya, dx pangkat n. Itu turunan yang mungkin begini. Nah, misalkan contoh kita disuruh mencari turunan kedua dari y tambah 4x pangkat 3 ditambah sin x. Jadi salah satu keunggulan dari sin, cos, tangen dan sebagainya itu ya, atau trigonometri diturunkan muncul lagi gitu ya. Sin diturunkan dari cos, cos diturunkan dari min sin diturunkan dari menjadi min cos diturunkan jadi sin, min ya, jadi sin. Jadi balik lagi maksudnya. Jadi nggak habis-habis, ulang-ulang terus. Cos juga sama ya. Di sini ya kita contohkan misalkan, jadi kenapa nilai trigonometri itu fungsi trigonometri disukai orang, karena tadi itu diulang-ulang sama aja masih muncul aja. Seperti apa ya? Mungkin orang itu nyawanya banyak, nggak habis-habis. Jadi misalkan tentukan y aksen double aksen dari y tambah ini. Jadi harus turunkan pertama dulu. Ya. Tidak bisa langsung diturunkan kedua, tapi turunan kedua itu didapat dari turunan pertama. Makanya ya ini harus diturunkan dulu. Ya, turunan pertamanya apa? 12x kuadrat ditambah turunan sin cos. Ya. Jadi akan dapatkan y 12x kuadrat ditambah cos x gitu. Terus kemudian turunkan lagi jadi 24x ditambah dengan turunan cos min sin. Nah, 24x dikurangi min sin. Turunan ketiganya gimana? 24, turunan dari 24x kan 24 ya. Dikurangi sin x, turunan sin x itu adalah min cos. Jadi 24 dikurangi min cos. Dan seterusnya ya, turunannya. Jadi Anda bisa lihat tuh, kalau x kuadrat itu kan lama-lama hilang ya. Tapi kalau untuk sin, cos itu berbalik-balik terus ya. Muncul lagi, muncul lagi. Nah, ini contoh-contohnya turunan kedua dari ini. Ini juga gitu ya. Terus kemudian nah ini juga tentukan C jika sehingga f double aksen C-nya sama 0 jika fx-nya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4x min 6. Dan yang C ada tentukan A, B, C dari GX-nya seperti itu jika diketahui G1-nya 5, G aksen 1-nya 3, dan G double aksen 1-nya min 4. Misalkan gitu ya. Nah, itu paling. Ada lagi yang mau sampaikan nggak? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi turunan dan aturan turunan dan turunan yang lebih tinggi dari itu. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau sampaikan. Atau ada yang mau nyoba? Ini nomor 2. Siapa yang bisa nomor 2? Atau nomor 1 dulu? Nomor 1 turunan kedua. Gimana tuh? Nomor 1. Sudah? Mau mencoba nomor 1? Silakan kalau ada yang mau nyoba.
Udah mau nyoba nggak? Ini sebagian besar tadi kok pada terlambat ya? Kenapa ya terlambatnya? Lagi Pak Bisan dari ada kuliah atau gimana? Tadi perasaan awal-awal kita masuk itu masih berapa orang ya tadi ya? 24, 20-an ya. Sekarang gudul, jadi sekarang 44 orang datang, atau 43 orang. Ada kuliah lagi tadi sebelumnya atau belum? Nggak ada kuliah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, ada yang bisa nggak nih? Ada yang mencoba nggak? Silakan. Coba. Jangan saya yang coba. Coba nomor 1 deh. Siapa? Oh, Kaisar. Ya. Gimana, Sar? Kamu nyoba gimana? Pakai apa? Tunggu, di annotate dulu. Saya siapin Wacom-nya dulu. Oh, pakai Wacom. Oke, monggo. Silakan tunggu. Yang lainnya monggo. Silakan kalau ada yang tertarik. Sebut saja misalkan, Pak, saya tertarik yang ini juga nggak apa-apa. Kita tertarik yang Anda ini yang boleh juga ya. Silakan Anda cobalah, boleh. Nomor ini juga boleh. Yang ini juga boleh. Yang bagian akhir juga boleh. Oke. Lagi, monggo, silakan yang Anda mau nyoba lagi. Turunan pertama ya. Turunan dari sin apa? Cos X ya. Oke. Ini turun pertamanya, terus jadi turun keduanya. Pakai aplikasi apa, Sar? Bisa? Hah? Maksudnya? Ini Zoom, Pak. Ini masih Zoom. Bukan, kamu pakai aplikasi apa untuk nulisnya? Oh, nulis pakai Wacom. Pakai Wacom. Kamu beli Wacom gitu atau gimana? Ada aplikasi Wacom ini? Beli sih dari akhir SMP. Oh, akhir SMP udah punya. Oh. Ya, saya baru mengenal sudah masih dalam pandemi. Kamu berarti udah canggih banget berarti ya. Ayo lanjut. Gimana? Saya mau nyoba nomor 2, Pak. Tahan. Ini dulu. Satu-satu dulu ya. Kamu mau nyoba di bawahnya? Di sampingnya nomor 2 bisa, Pak. Stop. Jangan. Asal jangan nulis semua aja, nanti bingung. Oke, good. Sip. Mau gampang ya sebetulnya, gampang-gampang mudah ya kayak gini deh. Ya kalau nggak telaten ya repot nanti. Saya yang nilai, kamu kok yang nilai. Nggak apa-apa. Ayo, siapa yang mau nyoba lagi tadi? Gimana, Pak? Saya tidak tahu caranya, Pak. Kamu teh. Nggak bisa ditulis gitu pakai diklik di annotate ada nggak? Di chat, di share screen atau di mana ya, Pak? Di partisipan. Biasanya ada di titik 3 di situ. Kalau kamu gimana tampilannya? Tidak ada, Pak. Diarahkan ke ini, ke mana ya? Ke arah atau gimana? Itu apa? Kaisar bisa tadi.
Ada nggak aplikasi bukan aplikasi, maksudnya di situ di Zoom yang bisa untuk nulis gitu? Kalau nggak ada. Anda klik di more gitu, ada more nggak tulisan more gitu di arah? Yang itu Pak, yang view options terus annotate. Oh iya boleh, tapi saya nggak tahu makanya tampilan di kamu tuh kayak gimana tuh saya nggak tahu gitu. Tampilan di ini gimana? Yang ditampilkan di Anda tuh apa? View option ya? Iya, yang kan di atasnya tuh ada hijau-hijau. You are viewing tell you. Terus Pak Erwin, layarnya Pak Erwin. Terus di sebelahnya ada yang item-item view options. Terus ada ini menunya. Ada annotate. Terus udah diklik langsung di ininya. Coba. Kenapa? Ini dicoba dikerjakan. Enggak, nanti yang temanmu tadi dicoba yang nomor 2 kerjain. Ya, siapa nomor 2? Nomor 2 tadi siapa yang coba? Saya Pak, cuma saya nggak tahu ini gimana caranya. Ini cuma nggak ada apa-apanya gitu Pak. Oh, di view option. Ya, view option ada annotate kan? Annotate, ada. Ah, itu pakai annotate. Terus muncul ada pulpennya gitu. Wah, cuma layarnya jadi hitam Pak. Masa? Iya Pak. Bentar. Coba kamu gerakin kursornya, dia nulis nggak? Bisa Pak. Bisa. Ke teks atau yang mana ya Pak? Kenapa? Draw ya Pak. Nggak tahu pilihannya apa di situ. Ada ini nggak? Di annotate itu, misalkan ada teks, ada draw-nya. Ya, di draw. Tuh. Oh, nggak muncul? Ini Pak nggak tahu kenapa nggak bisa diklik apa, nggak bisa gambar, udah di draw, udah pilih apa format garisnya yang mana, terus nggak bisa apa-apa Pak. Pakai laptop atau pakai apa? Pakai apa? Iya, laptop Pak. Ya, laptop harusnya bisa pakai mouse biasanya, Atau pakai pad-nya. Iya, saya pakai mouse nih Pak. Nggak bisa ya? Coba kamu bikin oret-oretan nggak bisa? Coret kita, coret aja sembarang. Pakai apa Pak? Coret aja, seret gitu, nggak bisa. Nggak bisa Pak, ini udah saya gerakin, udah klik kiri. Tetap nggak bisa Pak. Oh, ya sudah kalau gitu. Ya, susah. lain kali saja Pak. Oke, coba kamu pelajari lah ya, cara-caranya gimana. Kira-kira kalau nomor 2 ini kamu mau nulis gimana? Sok saya nomor 2. Gimana? Itu kan turunan pertamanya itu dijadikan jadi Jaksen gitu. Dikali 2 min 0. Bentar. Jadi Y sama Jaksen gitu ya? Iya. Sama dengan 4 gitu ya? Ya. 4 kalikan 2 min 2 kurang ini. Enggak, X-nya enggak saya. Oh enggak. Kalikan 2 aja gitu. Kalikan 2. Ya, kalikan 2 pangkat 3. Pangkat 3 gini? Ya. Terus gitu? ini ya Pak gitu Pak. Kalau terus saya gitu Pak, apa? Jadi hasilnya itu 12 Pak. Iya, apa Y 12 ini gimana? Itu jadi ini Pak 4 kali 3. 4 kali 3 kali 2 pangkat 2 gitu. Jadi bingung. Jadi bingung.
Jadi bingung ya. X-nya kok jadi hilang gitu ya. Gimana? Jadi pertama-tama Mas Rizal, berarti Ya, Pak. pertama-tama turunkan pangkatnya ya. Ya, Pak. Berarti 4 gitu. Kenapa? Oh, penghapus nih. Ini 4 gitu, 4 diturunkan dari pangkatnya gitu ya. Ya, yang ini diam. Ini diam dulu. 2x min 3 itu diam. Nah, pangkat tadi berkurang jadi 3 gitu. Nah, yang menariknya lagi di sini harus dikalikan. Dikalikan dengan apa? Turunan dalam bentuk yang di sini. Turunan dari 2x min 3 berapa? 8x. Turunan dari 2x min 3. Turunan dari 2. 2 gitu. Nah, nanti kalau misalkan jabarin lagi kan ini 8 ya. 8, 4 kali 2 kan? Nah, 3 ini turun lagi. 3 ini turun lagi. Jadi kalikan 3, di sini 3. Dikalikan dengan 2x tetap. 2x min 3 tetap. Tapi pangkatnya berkurang lagi. Jadi kalikan dengan 2. Berkurang, 3 min 2 ya. Nah, cuma dikalikan lagi dengan yang di dalam kurung lagi. Turunan 2x min 3 berapa? 2 lagi. Kan gitu ya. Sehingga hasilnya adalah berapa nih? 824 ya. 24 kali 2 berarti 48 gitu. 48. Ya, ini dikalikan dengan 2x min 3 pangkat 2. Ya, seperti itu. Begitu ya, Pak. Jadi nggak berkurang kayak tadi. Jadi berkurang gitu. Ini 8 gitu kan. 8 apa tadi? 2x min 3 pangkat 3 ya gitu. Gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi sistemnya gitu. Jadi ini turunkan dulu, ini diam dulu, berkurang dia terus baru kalikan turunannya. Ini juga sama tadi yang dikerjakan sama siapa? Kaisar juga sama. Jadi begitu kita turunkan sin, 2x min 1 diem. Ya, Anda lihat nih. Turunan sin apa? Cos. 2x min 1 diem. Ya. Terus kemudian baru dikalikan dengan turunan di 2x min 1. Itu adalah 2. Ya. Sama gitu aja langkahnya gitu. Kalau misalnya turunan itu gitu. Jadi turunkan depannya dulu, baru kemudian sudah itu baru ke belakangnya lagi. Ini juga sama. Ini sebetulnya 4. Kalau misalkan cos untuk ini juga nggak apa-apa kalau misalkan sebut saja misalkan Anda bingung misalkan ya misalkan 2x min turunan dari 2x min 1 misalnya pangkat 2 misalkan fx gitu sebut saja gitu ya. Ini turunannya apa nih? Nah, kalau turunan seperti ini tuh jabarin aja. Ya, kalau dijabarin apa? Berarti 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. Kalau Anda nggak bingung ya. 4x kuadrat kemudian apa lagi? Apa biasanya 2 kali ya atau gimana biasanya rumusnya ini saya lupa juga ya 2 kali ini ya pasti 2x kali 2x berarti 2x kali min 1 berapa 2x min 1 min 2x min 4x ya betul nggak halo Betul, Pak. 4x terus kemudian ditambah 1 ya gitu ya. Nah, misalnya gini, kalau fx-nya apa? Ya, kita coba cari fx-nya f aksen x-nya ya. F aksen x untuk ngecek tadi betul enggak ya, Mas Rizal ya. Ini turunnya apa? 8x dikurang 4 ya. Jadi kalau dikeluarkan apa? 4 gitu dikalikan dengan x min 1. Ini benar enggak? Atau salah saya? 2x, Pak. Apanya? Kan 4 saya keluarkan. Yang di dalam kurungnya nih 4 yang f aksen x. Gimana? Yang di ini di paling bawah yang ini kenapa? Kan ini turunannya 8x dikurangi 4x. Yang di bawahnya 8x min 4 itu x yang di dalam ini 2x ya? Ini 2 nih. Itu kecil amat ya. Oke. Iya, makanya saya kok bingung tadi ya, kok bisa gitu. Datanya saya kurang teliti juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini akan kalikan 2x min 1 gitu ya.
Nih Mas Rizal ya. Kalau Coba. turunan langsung dari ini perhatikan yang ini. Ya, perhatikan yang kita lihat yang ini langsung ya. Ini langsung coba lihat. Ini saya rubah warnanya biar sedikit beda. Ini kita lihat nih yang ini langsung ya. Apa tadi yang saya katakan? 2 turunkan ya. 2 turunkan. Jadi 2 ya, terus kemudian dikalikan dengan 2x min 1-nya diam. Kan saya bilang suruh diam dulu kan. Baru kemudian dikalikan pangkatnya apa? 2 dikurang 1. 1 ya. Dikalikan dengan turunan di dalam kurungnya. 2x min 1 diturunkan jadi apa? 2x min 1 turunkan jadi 2. 2 ya. Jadi akan sama dengan apa? 4 kali 4 kali 2x min 1 ya. Sama ya hasilnya. Nah, Anda bisa lihat efektivitasnya di mana lah gitu. Kalau misalkan ini pangkatnya 4, Anda bisa bayangin berarti 2x min 1 kali kemudian dikalikan lagi 4 kali ya. Dan kalau Anda nggak teliti dalam pengkaliannya bisa salah gitu. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini akan lebih mudah gitu. Jadi ini sesuatu yang nggak apa-apa, silahkan mana yang menurut Anda nyaman, Anda cara ini boleh, Anda coba kalikan dulu boleh, atau langsung dikerjakan ya, seperti itu boleh. Jadi artinya ya hasilnya sama gitu Pak. Ya ini efektif kalau yang paling bawah itu efektif kalau misalnya pangkatnya 100. Kalau pangkat 100 gimana? Ya kalau misalnya Y sebut saja apa? 2x gitu, 2x tambah 1 pangkat 100 gitu. Ya ini turunannya gimana nih 100? Pak, saya kalikan dulu. Boleh aja, mungkin 2 tahun lagi baru selesai. Pangkat 100 loh ya, pangkat 100. Belum lagi kalau saya jahat, saya kasih pangkat 1 juta. Wah, bisa sampai akhir tahun, sampai Anda meninggal aja mungkin belum selesai. Atau komputer sudah ngehang ya, karena pangkat itu juga sangat terbatas kemampuan komputernya. Nah kalau kayak gini, ya pakai trik tadi. Jadi Y aksennya itu akan sama dengan apa? 100 turun, 100 turun pangkatnya ya. 2x tambah 1 diam, 2x tambah 1 diam, tapi pangkatnya berkurang. Ya, pangkatnya berkurang. 100 dikurangi 1 jadi 99 gitu. Dikalikan dengan turunan yang dalam bentuk ini faktornya tadi. Turunan dari 2x tambah 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 200 gitu. Kalikan dengan 2x gitu. 2x plus 1 ditambah pangkat 99. Ya. Nanti pada akhirnya kalau Anda turunkan ya kayak gini gitu. Cuma mungkin bentuknya jadi mungkin 2x pangkat 100 gitu kan repot ya. 2x pangkat 100 dan sebagainya mungkin Anda akan keributan lah gitu ya. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini mungkin akan lebih memudahkan Anda menghitungnya ya. Triknya gitu. Nanti akan dikaji lagi dalam aturan turunan, dari aturan rantai. Nanti diajarkan lebih spesifik lagi terkait ini aturan rantai sebenarnya. Caranya gitu. Nah, itu trik-triknya ya. Semoga makin paham ya seperti itu.